Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Padi dan Kapas akan menjelaskan materi tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ramadan dengan NIM 2521051. Baiklah, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara merupakan proses penanaman mendalam nilai pemahaman, penerimaan, dan praktik 5 sila Pancasila sebagai dasar ideologi negara untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati keragaman, taat hukum, dan gotong royong, guna menjaga persatuan di tengah tantangan globalisasi. Internalisasi sendiri melibatkan pemahaman konseptual terhadap sila-sila Pancasila, diikuti penerapannya dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui pendidikan formal maupun non-formal, nilai-nilai ini dibiasakan sejak dini untuk membentuk karakter warga negara yang nasionalis dan toleran. Hal ini menjadi fondasi identitas bangsa yang mempersatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia. Internalisasi Pancasila dalam lingkup sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lingkup ini, internalisasi berarti membatinkan pengakuan keberadaan Tuhan sebagai sumber moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan berbangsa, dengan menjunjung keimanan sesuai agama masing-masing tanpa diskriminasi. Nilai ini mendorong toleransi beragama, kerukunan, dan penghormatan kemajemukan sebagai pijakan persatuan bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 UUD tahun 1945. Praktiknya mencakup menjalankan norma keagamaan secara bertanggung jawab untuk memperkuat fondasi negara yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya David Darmanto Saputra dengan NIM 2521039. Saya akan menjelaskan tentang internalisasi nilai Pancasila kedua berbangsa dan bernegara. Sila kedua menjelaskan tentang kemanusiaan, yaitu kita sebagai manusia, sebagai masyarakat negara Indonesia harus saling menghargai, saling menghormati meskipun itu berbeda agama dan suku. Kita tahu bahwa kemanusiaan itu masih ada di Indonesia saat ini. Karena apa? Pada saat Sumatera Barat dan Aceh sedang terjadinya bencana, ada seorang yang bernama Ferry Irwandi membuka donasi untuk menyumbangkan ke Aceh dan Sumatera Barat. Dan itu sudah terkumpul sekitar 10 miliar. Kita tahu bahwasanya yang bukan memiliki kemanusiaan itu pemerintahnya, bukan masyarakatnya. Dan saran saya adalah alangkah lebih baiknya jika presiden kita itu lebih memperhatikan para DPR yang tidak bertanggung jawab dan tidak ingin menyelesaikan masalah yang ada di Sumatera Barat dan Aceh. Perkenalkan, nama saya Agnesa Fitri, NIM saya 2521063. Saya dari kelompok 5 yaitu Padi dan Kapas. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan Indonesia dan permasalahan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berlandaskan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi masih sering sekali terjadi, yaitu kurangnya toleransi di Indonesia ini. Kenapa? Karena disebabkan oleh banyaknya suku, ras, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu juga bisa menyebabkan salah satu terjadinya kurangnya toleransi yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, cara mengatasinya yaitu kita harus hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh menghina
ataupun merendahkan suatu suku, ras, budaya, ataupun agama orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Maria Dita Rosari. Nah, sekarang kita akan mendalami salah satu contoh nilai implementasi Pancasila, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dinamika kerja sehari-hari, briefing pagi bukan sekadar rutinitas sebelum memulai aktivitas, tetapi juga ruang bersama untuk memastikan setiap suara didengar, setiap keputusan dipahami, dan setiap rencana dijalankan secara selaras. Melalui proses ini, nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan kolektif yang menjadi inti dari sila keempat Pancasila dapat diwujudkan secara nyata. Briefing pagi penting karena memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan memberikan masukan secara terbuka. Dengan adanya waktu khusus untuk berdiskusi, karyawan merasa dihargai dan dilibatkan, sehingga terbentuk budaya musyawarah yang sehat dan demokratis. Briefing pagi mencerminkan sila keempat karena prosesnya menekankan partisipasi, keterlibatan semua anggota, dan pengambilan keputusan melalui diskusi yang bijaksana. Dalam briefing, keputusan tidak dibahas pihak, tetapi mempertimbangkan pendapat bersama sesuai dengan prinsip kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Kisha dengan nomor NIM 2543043. Saya dari jurusan Psikologi, ingin membahas mengenai Pancasila sila kelima. Hari ini kami bergotong royong bersama teman-teman untuk membersihkan sampah di lingkungan sekitar. Kegiatan ini kami lakukan karena kami ingin menjaga kebersihan dan menciptakan tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman bagi semua orang. Dengan saling membantu, pekerjaan menjadi lebih ringan dan suasana pun terasa lebih menyenangkan. Kami belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tugas kita bersama.